Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua KKDPAI Kecamatan Karangayung, Bapak Muhammad Masukin SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus KKDPAI Kecamatan Karangayung, yang kami hormati Bapak Ibu guru PAI Kecamatan Karangayung. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, bisa berkumpul bersama dalam acara KKD rutin PAI Kecamatan Karangayung. Tidak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu guru PAI Kecamatan Karangayung yang kami hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Ketro sebagai tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di dalam kelas kami itu kami berkolaborasi dengan fasilitator, yaitu Bapak Suryo Enjono dari Kabupaten Karanganyar, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Mulyoto SPDI MPD dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebloko, yang kebetulan juga teman kita guru PAI. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh beliau, karena kita rekan satu jawat, satu profesi. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif yang kami pelajari dalam modul 1.4. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan oleh guru. Landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Dill dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Dari kedua pengertian tersebut, kita melihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, contoh budaya positif, budaya di sekolah yang sudah berjalan dengan baik adalah budaya 5S, budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing setiap pagi, menjemput anak ketika akan berangkat masuk belajar untuk di sekolah. Tentunya budaya tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman untuk anak-anak belajar. Dalam modul ini, yang dimaksudkan dengan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena guru bertindak sebagai pamong. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mempelajari dua konsep, yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Sekarang kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid-murid kita. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi pada diri kita sendiri. Guru seperti apakah kita selama ini? Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui lebih jelas hubungan guru dan murid, berikut adalah penjelasan tentang posisi kontrol guru. Dalam tabel ini dijelaskan tentang posisi kontrol guru menurut dosen 2004. Posisi yang pertama adalah ketika guru berperan sebagai penghukum, yaitu tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan dengan kekerasan, walaupun itu mungkin tidak kita sadari ya. Nah, kita sekedar hanya jiwet. Nah, begini mungkin itu bagi anak itu dirasakan sebagai hukuman. Nah, bentuk perkataan dari ketika peran guru itu sebagai penghukum, yaitu misalnya, kalau kamu begini, bapak ibu guru akan begini, gitu. Nah, kalau kamu tidak mau nulis, nanti tak gini. Nah, seperti itu bentuk guru yang berperan sebagai penghukum. Jadi ada bukan konsekuensi, ada tindakan fisik atau bukan berupa tindakan tubuh, tapi berupa lisan. Itu juga rada keras bicaranya dengan nada bergaji, yaitu bentuk guru sebagai penghukum. Akibatnya anak tidak peduli dengan gurunya atau malah menjadi mengabaikan tugasnya, jadi dablek. Pola perilaku ketika guru memerankan sebagai penghukum, perilakunya melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan, malah baleni melek, malah anak itu menjadi balelo. Motivasi yang diperoleh adalah motivasi intrinsik. Anak itu hanya akan melakukan perbuatan yang dikehendaki guru itu karena wedi, takut akan hukuman, bukan dari dalam. Nah, itu ketika guru berperan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu ketika guru menjadi pembuat rasa bersalah. Tindakannya yaitu mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah pada siswa-siswi kita. Perkataannya yang biasanya dilakukan Bapak Ibu yaitu Bapak guru merasa kecewa, kamu kok bisa begini, atau kalau kamu apa enggak kasihan kalau Pak Guru nanti dimarahi Bapak kepala sekolah kalau kamu melanggar peraturan seperti ini. Dan dengan kita membicarakan seperti itu ke anak itu merasa bersalah, merasa aku kok bikin Pak Guru begini ya, aku kok bikin Pak Guru nanti dimarahi sama Pak kepala sekolah. Dan itu muncul rasa bersalah pada anak. Akibatnya anak menjadi
atau merasa nakal, merasa bersalah. Pola perilaku, rasa rendah diri atau menjadi kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Itu motivasi yang didapatkan, motivasi dari luar atau intrinsik karena tadi membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Sebagai teman dari siswa-siswi kita. Tindakan yang dilakukan yaitu membuat pemakluman. Perkataannya yang dilakukan ya biasanya adalah lakukan demi Bu Guru nak, kamu rajin berangkat pagi demi Bu Guru ya, kamu jangan telat demi Bu Guru, kamu nggak ada tugas demi Bu Guru ya. Seperti itu kita memposisikan guru sebagai teman. Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi segala kesalahan anak itulah. Kau sebagai boleh dulu. Seperti itu. Pola perilakunya adalah anak menjadi lemah, tergantung, bahkan cenderung menunggu. Jadi kalau bapak ibu gurunya yang tadi yang merasa dia sebagai teman gak ada, anaknya jadi malas lagi. Misalnya tadi anaknya berangkat sedep karena motivasi dari guru, misalnya dari saya. Ketika saya tidak ada, lah anak itu jadi Bu Yana tidak ada, aku mau makan taman mas ya. Seperti itu. Kalau dari sebagai teman, motivasi yang didapat tetap motivasi dari luar karena dari orang luar anak itu. Yang keempat, posisi sebagai pengontrol, guru sebagai pengontrol atau pemantau. Tindakannya memantau dan mencatat. Perkataannya yang biasa disampaikan adalah kamu sudah tahu aturannya kan nak, kamu sudah tahu konsekuensinya. Akibatnya, murid mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Pola perilaku berorientasi pada ganjaran atau hadiah. Iming-iming pengen mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu Guru ketika melakukan suatu kebaikan atau suatu hal yang sesuai dengan peraturan. Motivasi yang didapat masih dari motivasi intrinsik, ekstrinsik karena dari gurunya. Yang selanjutnya yang posisi kontrol yang kelima yaitu guru berperan sebagai manajer. Bertanya, tindakannya yaitu bertanya dan membuat kesepakatan bersama. Perkataannya, apa yang sebenarnya kamu harapkan atau apa harapanmu, atau biasanya apa solusi yang kamu dapatkan ketika mendapatkan masalah, apa yang solusi yang kamu dapatkan setelah menyadari kesalahannya. Itu fungsi guru sebagai manajer. Akibatnya apa yang bisa dilakukan akan diperbaiki oleh anak itu sendiri karena kesadarannya. Pola perilaku menjadi disiplin dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang paling bagus yang bisa kita laksanakan yaitu sebagai fungsi guru sebagai manajer. Motivasi yang didapatkan yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri untuk melakukan perubahan, untuk melakukan kebaikan atau untuk menaati kesepakatan dari sekolah atau kelas yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, posisi kontrol manajer. Dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberikan hukuman atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai among atau yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak diberikan kebebasan, namun perlu diberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada kesehariannya, PAMOK juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan murid jika berada dalam bahaya. Pada kesempatan lain, guru juga dapat peran sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan.
Berikutnya tentang disiplin dan hukuman. Pada umumnya, orang sering melihat disiplin sebagai hal yang sama dengan hukuman. Namun, disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan dan perilaku dalam jangka waktu yang pendek dan panjang. Sementara, hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mereka pelajari sendiri. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar murid memahami perilaku mereka sendiri dan mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai mereka sendiri dan orang lain. Sekarang kita akan berdiskusi tentang hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin menyimpan pertanyaan, jika ada hukuman, maka bagaimana menghadapi murid yang melakukan? Jika tidak ada hukuman, maka bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan? Mari kita menyamakan persepsi bahwa pelanggaran atau kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar, bukan hanya kesalahannya saja. Jika ditangani dengan tepat, kesalahan dapat menjadi momen yang baik agar anak mengetahui hal tersebut. Sebaiknya tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Anak juga akan menjadi lebih bertanggung jawab serta mengetahui bagaimana memperbaiki situasi yang dihadapinya. Menurut Nielsen 2021, berikut adalah cara kita merespon kesalahan agar menjadi pembelajaran yang baik bagi anak. Yang pertama, merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibandingkan menyalahkan, menuduh, dan menceramahi. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakannya yang telah dilakukan. Yang ketiga, melihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama anak atau teman-teman yang lain. Jika diperhatikan dengan seksama, ketiga cara di atas lebih mengedepankan konsekuensi daripada hukuman. Mengapa konsekuensi lebih dipilih untuk mewujudkan budaya positif dibandingkan dengan hukuman? Hukuman bersifat satu arah dari guru kepada siswa dan seringkali tidak berhubungan dengan kesalahan murid. Sedangkan menurut Nielsen 2021, prinsip konsekuensi fokus pada masalah dan solusi, sehingga konsekuensi berhubungan dengan perilaku penuh hormat kepada murid, bersifat masuk akal dan bertujuan untuk membantu murid untuk belajar. Selanjutnya tentang penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadi orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga mungkin mereka akan menggunakan kekerasan yang sama pada orang lain. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Sekolah perlu bekerja dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah. Upaya membangun disiplin positif yang berpihak pada murid. Setelah mempelajari urgensi budaya positif di sekolah dan konsep budaya positif beserta hal-hal yang melandasinya, guru diharapkan dapat membangun
di sekolah. Yang selanjutnya tentang budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan relasi guru dan murid menjadi tidak baik atau kurang baik. Sebelum Anda mempelajari lebih mendalam mengenai kesepakatan kelas, mari kita renungkan dua pertanyaan berikut. Apakah selama ini kita sudah menerapkan pemberian kesepakatan di kelas di sekolah kita? Siapa saja yang berperan dalam menentukan kesepakatan kelas tersebut? Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal yang penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Murid dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi kesepakatan kelas itu disusun dengan yang kata-kata yang minimal. Disusun 4 sampai 8 peraturan untuk setiap kelas. Jika berlebihan, murid akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan kelas harus disusun dengan jelas sehingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Kesepakatan yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas gunakanlah kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata yang negatif. Misalnya dengan kata saling menghormati, berjalan jika berada di lorong kelas. Kalimat positif lebih mudah dipahami murid dibandingkan dengan kalimat negatif yang mengandung kata dilarang atau tidak. Jadi kalau mohon tepat waktu, bukan dilarang datang tepat waktu, seperti itu, tidak menggunakan kata yang negatif. Kesepakatan perlu diperbaiki dan dikembangkan secara berkala setiap awal semester untuk mempermudah pemahaman murid. Kesepakatan dapat ditulis dalam bentuk tulisan di papan tulis, digambar atau disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan disadari oleh murid. Strategi lain adalah dengan mencetaknya di dalam buku laporan kegiatan murid. Hal ini menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dan sekolah. Ya, perubahan yang sudah berjalan dari disiplin positif di sekolah kami yaitu dengan membiasakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun setiap pagi. Membiasakan apel pagi di pagi hari dengan membaca doa bersama, terus dilanjutkan dengan kita jiwa nasionalisme kita, menyanyikan lagu kebangsaan bersama, menyanyikan lagu wajib bersama, penghormatan terhadap bendera, terus membariskan murid sebelum masuk ke dalam kelas. Pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama, saya yakini semua dan kita sudah melaksanakannya. Membiasakan berdoa dan membaca surat pendek sebelum pembelajaran. Nah ini kami berharap itu murid, kalau saya harapan saya itu murid saya keluar kelas 6 lancar juz 30, lancar juz aman. Ya, itu kalau yang kami lakukan adalah dengan memberikan
surat pendek itu untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu dengan surat yang berbeda. Semakin tinggi kelasnya maka urutan suratnya juga semakin lebih panjang. Sampai di kelas 6 dengan harapan anak-anak di kelas 6 selesai tamat SD itu kalaupun tidak hafal semua membacanya sudah lancar sekali. Terus membuat kesepakatan kelas kita tidak, kalau kesepakatan itu dari anak, kita membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik ini anak pengennya bagaimana kelas ini agar suasana kelasnya itu nyaman untuk belajar. Peraturannya apa Cak? Siapa yang mengusulkan? Kita buat di kertas-kertas seperti itu karena nanti semuanya disepakati bersama menjadi sebuah kesepakatan kelas. Terus selanjutnya membiasakan sholat zuhur berjamaah dan juga sholat duha bersama-sama. Membiasakan berdoa sebelum pulang sekolah. Terus pembiasaan Jumat sehat, Jumat beramal dan Jumat bersih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang budaya disiplin positif di sekolah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua, dapat menjadikan kebermanfaatan untuk teman-teman guru PAI Kecamatan Karangkrayung, bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing agar anak semangatnya belajar itu lebih ada. Kita lakukan disiplin positif agar nyaman untuk belajar dan menciptakan anak-anak kita yang berakhlakul karimah. Dan itu adalah harapan kita bersama sebagai pencetak generasi unggul bangsa. Bapak Ibu, dari pemaparan yang saya sampaikan tentang disiplin positif di sekolah tadi, mungkin ada yang akan disampaikan atau ada yang ditanyakan unek-unek dari teman-teman Bapak Ibu semua. Monggo silakan. Silakan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tanggapan dulu. Untuk permasalahan dari SD kami itu kan untuk membedakan dari hukuman dan disiplin itu kan berbeda, tetapi terkadang anggapan anak itu sama. Misal ketika di dalam kami itu kan ketika agama kan 1 minggu sekali gitu. Dan dari peraturan saya dari yang kebetulan dari agama, ketika ada tugas rumah itu harus dikerjakan meskipun dengan catatan anak tidak berangkat. Karena menurut saya dengan pelajaran agama yang 1 minggu sekali, secara otomatis ketika kita merasa tidak berangkat harus ada pertanyaan, harus ada aktivitas untuk bertanya kepada temannya. Nah, suatu ketika ada seorang dari wali murid menanyakan, loh kan tidak berangkat, kok harus mengerjakan, dengan alibi tersebut dan telah diterima, sehingga diberi anggapan bahwa saya itu memberi hukuman dengan saya kasih nilai 0. Apakah tindakan saya tadi berupa hukuman atau bentuk kedisiplinan agar anak mengerjakan PR? Terima kasih. Terima kasih Bu Trisni. Gini ya, kalau menurut saya itu bersifat hukuman karena itu dari satu arah, dari guru, dari jenengan ke siswa. Nah, untuk mengatasi itu, ini menurut pengalaman saya, kita membuat tadi kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelasnya seperti apa? Kalau anak tidak mengerjakan PR, tadi menurut anak-anak semua ini bagaimana? Menurut anak-anak itu kesepakatannya kelas bagaimana? Kalau anak tidak mengerjakan PR, misalnya teman-temannya semua sudah membuat kesepakatan, tidak mengerjakan PR berarti harus mengulangi berapa kali. Itu berarti memberikan sebuah konsekuensi. Nah, itu yang harus kita terapkan ke anak-anak. Kita membudayakan anak-anak untuk berpikir kritis, bernalar kritis, apa yang mereka inginkan agar suasana belajar di
kelas itu menjadi positif, benar. Satu gara PR, satu tidak, kan tidak nyaman untuk yang mengerjakan. Opo sebenarnya pakai terus kan tuh nggak tahu gara. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu memang kita harus memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam anak itu agar mengerjakan PR itu dari dirinya sendiri, tidak karena dioyak-oyak oleh bapak ibu, tidak karena dioyak-oyak oleh bu guru. Jadi kita maksimalkan, kita terus mensosialisasikan tentang kesepakatan kelas. Jadi kita berfungsi sebagai manajer, Bu. Jadi kita bertanya ke anak, tadi kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya kamu tidak garap PR tadi, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Anak menjawab. Terus kalau kamu tahu nggak kesepakatan kelas apa yang sudah kita punyai? Misalnya mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PR dengan rutin, seperti itu. Kamu sudah melakukan kesepakatan kelas seperti itu apa belum? Mesti kalau anak tidak mengerjakan, dia jawab tidak, ya kan? Kalau ya, terus ketika yang tidak mengerjakan, kamu apa yang solusi yang dapat kamu lakukan kalau ke depan, kalau kamu tidak menyepakati kesepakatan kelas tadi. Kita harapkan dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pematik itu akan anak itu diberikan motivasi diri untuk, oh Bu, saya besok akan giat lagi garap PR, Bu. Saya berjanji, saya minta apa Bu, hari ini tidak garap PR, saya besok akan berjanji mengerjakan rutin untuk mengerjakan PR. Begitu yang diharapkan dari sebuah kesepakatan kelas. Jadi kita memahami dari persoalan anak, dan anak akan memperoleh solusi sendiri dari masalah atau pelanggaran yang telah dilakukan. Begitu menurut saya, Bu Si, bagaimana? Sudah bisa diterima? Sudah bisa, Bu. Oh, terima kasih sekali. Ada yang lain, monggo? Mungkin ada yang disampaikan, tanggapan, pertanyaan? Bu? Oke. Budaya untuk menyambung itu dilaksanakan sejak atau sebelumnya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih, Bun. Yang kami lakukan di sekolah budaya 5S itu kami lakukan sebelum anak masuk sekolah, sebelum bel bunyi, 30 menit sebelum bel bunyi. Jam 6.30 itu kami sampai di sekolah, kami bergantian dengan Bapak Ibu guru, kami buat jadwal untuk hari ini siapa saja bertiga begitu setiap hari untuk menyambut siswa-siswi kami yang akan belajar di sekolah ini. Jadi begitu bel masuk, kami terus kemudian membariskan di lapangan untuk melakukan apel pagi sebentar bersama-sama, terus dilanjutkan anak-anak masuk ke kelas masing-masing, semangat belajar dengan pembiasaan Asmaul Husna dan menerima pembelajaran dari guru kelasnya masing-masing. Begitu. Sudah bisa diterima, Bu? Oke, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu masih ada? Samuel, saya rasa cukup. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.